Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1009 Dr. Qin asli. Meskipun Nyonya Ma percaya pada Thomas Qin lah yang membantunya di mal sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan Dr. Qin, dia pasti lebih percaya pada Dr. Qin. Senyum puas muncul di pria berkacamata itu, dia melirik Thomas Qin dan mencibir. Anak muda kecil, jangan terlalu percaya diri. Reputasi aku sebagai Dr. Qin bukanlah sesuatu yang bisa kamu korup. Thomas Qin mencibir, apakah kamu benar-benar Dr. Qin? Pria bermata itu mendengus, tentu saja. Jika aku bukan Dr. Qin, memang kamu. Thomas Qin berkata dengan ringan. Kamu benar, aku benar-benar Dr. Qin. Hahaha. Tidak hanya pria berkacamata yang tertawa, Yang Yain juga ikut tertawa. Menarik sekali, ternyata menipu langsung di depan Dr. Qin. Bisakah ini ditiru? Menyamar sebagai Dr. Qin di rumah sakit sama saja dengan menyamar sebagai polisi di kantor polisi. Laki-laki berkacamata itu tertawa, apakah kamu Dr. Qin? Kamu lucu sekali, bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kamu adalah Dr. Qin? Thomas Qin menggelengkan kepalanya, tidak ada bukti. Apakah kamu punya ilmu jelek ini? Bisakah kamu membuktikan bahwa kamu adalah Dr. Qin? Sombong. Metodeku bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh pembohong sepertimu. Pria berkacamata itu sedikit kesal dengan apa yang dikatakan Thomas Qin. Jika Thomas Qin diizinkan untuk melanjutkan bicara, dia pasti akan ketahuan. Pria berkacamata itu berkata pada Nyonya Ma. Nyonya Ma, orang ini di sini sangat mempengaruhi suasana hati aku. Tolong usir dia, kalau tidak aku tidak bisa mengobati Tuan Ma. Nyonya Ma mengerutkan kening, agak serba salah. Bagaimanapun, Thomas Qin telah menyelamatkan mereka sebelumnya, dan sekarang kurang lebih berkesan membalas susu dengan air tuba padanya. Tapi apa daya, sekarang pemuda itu sudah berselisih dengan Dr. Qin, dan dia hanya bisa membela Dr. Qin. Dewa Tabib Junior, silakan pergi dari sini. Kamu tidak dibutuhkan di sini untuk saat ini. Wajah Nyonya Ma menjadi dingin, dan dia tidak bersikap baik pada Thomas Qin. Dia tidak sejalan dengan filosofi Dr. Qin, dan sepertinya levelnya tidak terlalu bagus. Thomas Qin mengerutkan kening dan menatap pasien di ranjang rumah sakit. Jiang Hema memiliki sikap yang baik terhadapnya sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak dapat berbicara. Pasien ini juga sangat menyedihkan, tetapi keluarga pasien selalu bersikap seperti ini pun Thomas Qin tidak dapat menyembuhkannya. Pada saat ini, pintu elevator di tangga tiba-tiba terbuka, dan 6 pintu elevator terbuka pada saat yang sama. Sekelompok besar orang berjas putih menyerbu masuk dan semuanya berjalan keluar. Kebanyakan dari mereka adalah orang paruh baya, berkacamata, dan beberapa dari mereka berkepala abu-abu, dan sekilas mereka setidaknya adalah sosok setingkat ahli. Dan terlihat jelas mereka datang langsung dari pekerjaannya. Dan mereka bahkan tidak sempat berganti pakaian, ada label nama berbagai rumah sakit. Semua orang datang ke pintu ruang gawat darurat dan melihat Thomas Qin segera berkata dengan penuh semangat. Dr. Qin. Sungguh Dr. Qin. Semua orang bergegas maju, semua dengan kegembiraan. Tentu saja, para dokter kecil dan perawat kecil itu tidak berani maju terlalu banyak. Mereka yang berada di depan semuanya ahli di level tersebut. Mereka maju terus, dan Dr. Qin tidak mengenal mereka, apa gunanya. Melihat begitu banyak ahli tua datang, Bolun Wang tercengang. Direktur Li, Direktur Sun, Direktur Zhao, bagaimana kabarmu? Para direktur ini saja sudah cukup hebat, ditambah ahli lainnya. Dr. Qin ini sangat memiliki daya tarik, sehingga banyak orang yang datang ke sini dengan kagum. Nyonya Ma juga sedikit heboh, tidak menyangka daya tarik Dr. Qin begitu kuat. Dengan banyaknya pakar dan pimpinan dari berbagai rumah sakit berkumpul bersama,
penyakit suaminya pasti akan berlipat ganda hasilnya. Pria berkacamata itu terkejut, berpikir siapa yang membocorkan angin. Bagaimana tahu bahwa Dr. Qin ada di sini? Selain orang-orang tersebut, dua wanita juga keluar dari lift. Itu adalah Yina Kong dan Angelin Wang. Melihat begitu banyak orang, kedua gadis itu tercengang. Medan ini terlalu besar, bukan? Apa ada yang salah? Yina Kong mengerutkan kening dan berkata, aku tahu bahwa Thomas Qin bukanlah orang benar. Jika terjadi sesuatu, pasti akan melibatkanmu. Cepat hentikan dia. Dengan Dr. Qin di sini, dapatkah dia berlagak? Yina Kong masuk, dan melihat Thomas Qin berdiri di depan ranjang rumah sakit, memarahi dengan keras. Thomas Qin, keributan apa yang kamu lakukan? Apakah ini tempat di mana kamu bisa main-main? Keluar dari sini. Yina Kong benar-benar marah. Trik kecil Thomas Qin bisa menipu orang awam di luar. Di rumah sakit, di depan begitu banyak ahli tua, bagaimana dia bisa menipu orang lain? Bukankah ini gila? Setelah diketahui sebagai pembohong, kekuatan keluarga Ma tidaklah kecil, dan kemarahan Jiang He Ma bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Thomas Qin. Mendengar itu, semua orang tertegun sejenak, tidak mengerti siapa yang ditegur oleh Yina Kong. Pada saat ini, suasana tiba-tiba menemui jalan buntu, semua orang saling memandang, dan tidak ada yang tahu apa hubungan antara orang-orang pria berkacamata itu melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku datang untuk mengobati tuan ini hari ini. Jika kalian ingin belajar, bisa menonton. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mencoba menipu uang. Dia tidak perlu menunjukkan keahlian medis apapun. Pil diberikan dan dia bisa langsung pergi setelah mengambil uang. Benarkah Dr. Qin atau tidak, tiada ada yang bisa membongkarnya secara langsung. Melihat pria berkacamata keluar untuk berbicara, Direktur Li mengerutkan kening. Kamu siapa? Pria bermata tersenyum, aku Dr. Qin. Direktur Li dan ahli Direktur Iennya saling memandang, dan tiba-tiba tertawa. Apakah kamu Dr. Qin? Apa kamu bercanda dengan aku? Ini Dr. Qin. Setelah berbicara, Direktur Li mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Thomas Qin. Kalaupun itu dia tidak berani menunjukkan jarinya ke Thomas Qin, itu terlalu kasar. Mengikuti arah yang ditunjuk Direktur Li, semua orang melihat ke arahnya. Tiba-tiba, ekspresi wajah semua orang menjadi terkejut. Dia Dr. Qin. Nyonya Ma juga tercengang. Dia bukan, yang berkacamata inilah Dr. Qin, kan? Direktur Li mencibir, Dr. Qin adalah ahli khusus dari rumah sakit pusat kita. Apakah kamu pikir aku tidak kenal Dr. Qin? Pria berkacamata ini, mengapa aku tidak pernah melihat kamu? Rumah sakit mana kamu? Berani berpura-pura menjadi dokter. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Tanpa disangka, Dr. Qin berkacamata ini ternyata palsu. Dan Thomas Qin yang selama ini diremehkan, didesak, dan hampir diusir oleh Nyonya Ma, adalah Dr. Qin yang sebenarnya. Wajah Nyonya Ma menjadi sangat masam. Dia mengertakkan gigi dan menatap pria berkacamata itu dengan marah, dan tiba-tiba mencengkeram kerah lehernya dan berkata dengan dingin. Beraninya kamu berbohong padaku. Mata pria itu kaget. Meskipun Nyonya Ma adalah generasi wanita, dia adalah nyonya orang kaya, auranya tidak ada bandingannya dengan orang kebanyakan, dan ada dua pengawal galak di sekelilingnya, satu di kiri dan satu di kanan. Aku tidak bohong padamu, aku benar-benar Dr. Qin, margaku Qin. Aku hanya bilang aku Dr. Qin, dan aku tidak bilang aku Dr. Qin yang mana. Nyonya Ma mengertakkan gigi dengan marah dan berkata dengan kejam. Kalian urus, jangan membuatnya merasa baik. Kedua pengawal itu menarik pria itu langsung ke lift, menekan lantai basement, dan bersiap untuk menghadapinya di ruang bawah tanah. Dengan suara meratap, pria berkacamata itu terkunci di dalam lift. Sisa orang yang berkumpul di sekitar Thomas Qin, masing-masing menyapa Dr. Qin dengan antusias. Nyonya Ma terlihat sangat malu saat ini,
dan berkata dengan cepat, "Dr. Qin, mata aku sebelumnya buta. Aku tidak melihat bahwa dia pembohong. Mohon maafkan aku. Selama kamu bersedia menyelamatkan suami aku dapat membayar berapapun harganya. Menginginkan aku berlutut dan meminta maaf juga tidak masalah." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.